Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum. Kita mulai ya sekarang di pembuatan cimol mozzarella untuk kelas basic 5. Nah, di sini kita udah siapkan ada bahan-bahannya. Ada aci atau tapioka, ini kita masukkan. Kemudian ada terigu juga. Langsung disatukan saja. Kemudian kasih garamnya ya, kita satukan. Kemudian kita mix, kita aduk semua ini nanti supaya larut, supaya tercampur bumbu sama bahannya. Nah, setelah ini ya kita aduk dulu sampai tercampur ya semua. Kalau udah tercampur, pelan-pelan aja, takutnya tumpah-tumpah keluar. Dicampur, diaduk. Setelah itu kita akan menyiapkan air panasnya. Nah, ini harus pakai air panas supaya nanti jadi. Ini kita panaskan dulu airnya. Takarannya udah ada di resep ya. Ini air kita panaskan dulu, jadi membuatnya harus dengan air mendidih. Kalau tidak mendidih tidak akan jadi airnya, cimolnya tidak akan jadi. Nah, ini udah mendidih airnya. Oke, sekarang kita tuang secara sedikit-sedikit ya. Kita coba dulu sedikit-sedikit, jangan semuanya. Kemudian diaduk pakai spatula karena ini panas banget. Kita aduk dulu pakai spatula. Diaduk sampai nanti acinya itu menggumpal menjadi sebuah adonan. Jadi tidak ada tepung tapioka yang serbuk lagi. Diaduk, kalau misalnya udah agak hangat itu bisa pakai tangan, lebih cepat pakai tangan diaduknya. Nah, ini tambahkan lagi airnya sedikit demi sedikit supaya merata dan tidak menggumpal, nantinya tidak cepat menggumpal adonannya. Ini diaduk sampai merata. Nah, kalau misalnya udah agak hangat boleh pakai tangan diaduknya, lebih cepat pakai tangan. Nah, seperti ini kita pakai tangan aja ya, udah hangat. Diaduk sampai menjadi sebuah adonan. Jangan terlalu banyak airnya, jangan dingin juga airnya, nanti nggak akan jadi. Kalau misalnya dingin harus pakai air mendidih, benar-benar mendidih ya, dari kompor langsung kita tuang ke sini. Nah, ini udah jadi. Ini adonannya seperti ini, jadi udah enak untuk dibentuk. Udah jadi ya, ini udah siap untuk dibentuk menjadi cimol. Nah, selanjutnya kita siapkan, sambil ini disisihkan, kita siapkan keju mozzarella yang dipotong-potongnya. Lalu kita akan buat cimol. Ini mudah sekali mencetaknya si cimol. Nah, ini udah selesai. Oke, sekarang di sini udah ada ya, ini keju mozzarellanya yang udah dipotong kotak. Sesuaikan aja ukurannya dengan selera bunda di rumah. Ini mozzarellanya saya potong agak besar supaya enak. Bisa pakai mozzarella, bisa pakai quick melt ya, Kraft quick melt itu juga bisa, lebih gurih dan lebih berasa. Nah, kita mulai aja ya. Ini kita siapkan, dan ini juga kita sudah nyiapin minyak dingin di pancinya, di wajannya. Kita rendam minyak dingin setelah kita cetak. Nah, ini cetak, kemudian kita ratakan, kita bulat-bulatkan supaya keju mozzarellanya ada di dalam. Nah, kita simpan di minyak dingin terlebih dahulu. Diharapkan tertutup ya, kejunya harus tertutup sama adonan supaya nanti tidak keluar. Kalau misalnya ada yang patah-patah seperti ini, kita bisa cubit-cubit sedikit, kemudian dibulatkan kembali supaya tertutup semua. Nah, kalau misalnya tidak tertutup, mozzarellanya keluar, nanti biasanya pada nempel di cimolnya. Nah, seperti ini. Oke. Dan catatan juga untuk pembentukannya, untuk membentuk cimol ini harus segera dilakukan ya, soalnya kalau udah dingin dia akan menjadi keras lagi, jadi agak susah untuk dibentuk menjadi bulat. Jadi selagi hangat harus cepat-cepat, kalau bisa dikeroyok deh. Kalau misalnya adonannya banyak, kita
panggil bala bantuan untuk membuat cimolnya. Nah, ini udah selesai semua ya, udah bikin cimolnya. Kemudian kita lanjutkan ke tahap penggorengannya dengan api kecil, dan ini minyaknya jangan terlalu banyak, hanya setengah permukaan cimol aja yang terendam minyak. Kalau terlalu banyak nanti malah jadi jelek ya hasilnya, malah jadi pecah-pecah. Kita lanjutkan aja sekarang ke teknik penggorengannya. Di sini juga harus jangan disatuin ya, jadi harus menempel. Nah, ini teknik penggorengannya, kita pakai api kecil, harus bersabar kalau misalnya untuk cimol. Jadi menggunakan api kecil sampai nanti cimol ini kokoh, dan jangan ditinggal ya, ini harus terus diaduk-aduk supaya nanti enggak menumpuk. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Jadi kalau misalnya nanti bunda di rumah ada yang keluar kuning-kuning atau misalnya kejunya keluar, ya nggak jadi masalah. Itu wajar sih, cimol mozzarella kadang nggak semuanya mulus ada di dalam, jadi ada yang keluar juga atau bocor. Jadi ya tadi pas bikin adonannya selagi hangat langsung dibentuk. Nah, ini kita terus aduk-aduk, jangan sampai ditinggal ya. Harus pakai api kecil dan bersabar. Kalau misalnya nanti pakai apinya terlalu besar malah berbahaya ya, jadi mental-mental, meledak-meledak gitu, jadi ngeri lah gitu kalau pakai api besar. Ini udah agak matang, oke. Udah matang ya. Yang intinya sih matang itu kokoh ya. Jadi tekstur luarnya itu udah agak keras, nggak lembek lagi. Itu udah matang berarti. Jadi udah kita siap untuk diangkat kalau misalnya udah kokoh. Nah, kita tes aja dulu, ditempel-tempel pakai itunya. Nah, kita tekan-tekan aja pakai ladle-nya. Ini berarti udah kokoh, udah siap kita angkat ya. Oke, sekarang kita angkat aja nih. Udah matang juga. Kita tiriskan. Nah, ini udah diangkat dan ditiriskan. Nih hasilnya ada yang menempel ya, ada yang menempel tuh warna kuning itu keluar kejunya. Gak apa-apa, gak masalah. Nah, sekarang kita ke plating. Ini platingnya. Di sini udah siap ya cimolnya tadi. Ini bisa dibumbui sama bumbu tabur seperti bumbu tabur keju, bisa keju manis, yang untuk kentang, balado dan sebagainya. Nah, di sini kita akan pakai yang original aja. Kita taburi dengan penyedap Royco ayam atau sapi, boleh pakai Royco aja yang lebih simple. Nah, ini ditaburin. Setelah ditabur kemudian dikocok-kocok ya, diaduk dulu, di shake dulu supaya tercampur rata. Nah, sampai merata. Nah, ini yang original cimol mozzarella. Kalau misalnya ingin pedas tinggal tambahkan bubuk cabai. Bubuk cabainya bisa banyak ya, mereknya Aida dan lain sebagainya, atau Bonbe juga bisa. Nah, tinggal diaduk lagi, diaduk sampai merata. Oke. Nah, ini jadi cimol yang pedas yang tadi, yang original. Oke, selamat mencoba ya resepnya.